Nah, ini rincian aktivitas keuangan ya. Ini semacam kayak laba rugi, cuman disajikan dalam bentuk per bulan. Jadi setiap bulan itu kita bisa melihat laporan aktivitas keuangan dari lembaga pendidikan itu. Ya, ini gambaran penerimaan atau aktivitas keuangan yang berkaitan dengan uang SPP. Ya, nih. Lalu di sini di bawahnya lagi saldo dana yang berkaitan dengan uang buku dan kitab uangan. Jadi banyak lembaga pendidikan tutup gara-gara tidak membuat laporan keuangan dengan baik dan benar. Kenapa mereka tutup? Karena mereka sulit untuk mengontrol kemajuan dari lembaga pendidikan itu, gitu. Nah, teman-teman bisa cari di Google ya, sekolah mana aja yang tutup gara-gara tidak membuat laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Media Excel dan Aplikasi. Oke, langsung saja teman-teman. Pada video kali ini saya ada aplikasi berbasis Microsoft Excel, yaitu aplikasi laporan keuangan lembaga pendidikan berbasis pondok pesantren versi 1.24. Langsung saja ya, saya login dulu. Nah, ini adalah form profil dari aplikasi Excel laporan keuangan lembaga pendidikan berbasis pondok pesantren. Di aplikasi ini ada menu-menunya ya. Ada menu setting, nama mitra, jurnal transaksi, jurnal penyesuaian, buku dan kwitansi, laporan keuangan, rincian keuangan, dan penyusutan aset tetap. Nah, di aplikasi ini teman-teman kerjanya itu cukup mudah sekali ya. Cukup melakukan jurnal transaksi saja ya. Saya klik jurnal transaksi. Nah, di sini kan ada jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4, jurnal 5, jurnal 6, jurnal 7, jurnal 8, jurnal 9 sampai dengan jurnal 10 ya. Nah, setiap jurnal itu berkaitan dengan akun ya. Di sini ada jurnal 1 misalnya jurnal untuk uang SPP. Jurnal 2 jurnal untuk uang buku dan kitab. Jurnal 3 jurnal untuk uang seragam. Jurnal 4 jurnal untuk uang lemari dan kasur. Jurnal 5 jurnal untuk uang kegiatan edukatif dan seterusnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua ingin menginput transaksi yang berkaitan dengan uang SPP, itu inputnya di jurnal 1, jurnal yang berkaitan dengan uang SPP ini. Kalau misalnya ingin menginput transaksi keuangan yang berkaitan dengan transaksi uang buku ataupun kitab, maka inputnya di jurnal 2 ini ya. Begitu juga jika ingin menginput transaksi yang berkaitan dengan uang seragam, maka cukup inputnya di jurnal yang ini ya. Seterusnya seperti itu ya. Nah, sebagai contoh di sini saya akan masuk ke jurnal uang SPP. Nah, ini adalah jurnal uang SPP ya. Jadi di sini untuk mencatat transaksi keuangan yang berkaitan dengan uang SPP ya. Nah, di sini misalnya ada penerimaan uang SPP, maka inputnya di jurnal ini dari mulai tanggal, bukti transaksi, lalu nama mitra atau nama PIC ya, lalu akun referensinya ya. Di sini ada catatan transaksinya juga. Misalnya kalau ada penerimaan SPP, ya, maka di sini ketikkan aja penerimaan SPP. Lalu masuk di sini ada akun transaksinya. Akun transaksi ini berkaitan dengan apa? Apakah dengan penerimaan atau dengan beban ya. Di sini kan ada penerimaan uang SPP ya. Nah, di sini penerimaan uang SPP, maka pilih penerimaan uang SPP. Lalu kalau misalkan penerimaan berarti dana masuk ya, maka inputnya di kolom dana masuk ini. Seperti itu teman-teman ya. Tinggal di input di sini. Begitu juga dengan jurnal uang buku dan kitab.
lalu jurnal uang seragam ya. Lalu ada jurnal uang lemari dan kasur. Lalu ada jurnal uang kegiatan edukatif ya. Lalu ada jurnal uang kesehatan. Lalu ada jurnal infak umum ya. Kalau yang berkaitan dengan penerimaan infak ya, ataupun biaya-biaya yang diambil dari uang infak, maka inputnya di jurnal infak umum ini ya. Lalu di sini ada jurnal infak sembako ya. Lalu ada jurnal infak bangunan. Nah, di sini teman-teman. Nah, biasanya kalau lembaga pendidikan berbasis pondok pesantren itu kan seringkali melakukan kegiatan membangun ya. Nah, semua transaksi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan membangun, maka inputnya di jurnal infak bangunan ini gitu. Dari mulai penerimaan sampai dengan biaya-biayanya, inputnya di sini teman-teman ya. Nah, di sini. Nanti di sini ada akunnya di sini. Nah, di sini ada penerimaan infak bangunan, penerimaan infak bangunan dari santri, penerimaan infak bangunan dari masyarakat, penerimaan infak bangunan lainnya ya. Lalu di sini ada biayanya. Ada beban belanja bahan bangunan, beban upah tukang, lalu beban lain terkait bangunan. Gitu. Nanti tinggal diinput aja nilainya. Tinggal diinput di dana masuk ataupun di dana keluar gitu. Kalau yang penerimaan ya berarti inputnya di dana masuk. Kalau pengeluaran ya inputnya di dana keluar. Kayak begitu teman-teman ya. Lalu ada juga jurnal non tunai. Nah, jurnal non tunai ini untuk menginput transaksi yang non tunai ya. Nah, setelah teman-teman menginput semua transaksi keuangan di jurnal ini, nanti aplikasi akan otomatis menyajikan laporannya ya. Nah, di sini ada laporan buku dan kwitansi. Saya buka. Di sini ada menu buku dan kwitansi yang terdiri dari menu buku kas dan setara kas. Lalu ada kwitansi tunai dan kwitansi non tunai. Nah, di sini ada buku kas dan setara kas. Saya buka. Nah, ini laporan buku kas dan setara kas. Nah, ini adalah laporan buku yang berkaitan dengan transaksi uang SPP. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nama akun jurnalnya ya. Nama akun jurnalnya itu berasal dari sini teman-teman. Nah, berasal dari jurnal transaksi ini. Nah, ini dari sini semua ya. Nah, di sini maka akan muncul di sini nih. Nah, di sini nih. Misalnya kalau saya buka uang SPP, maka buku ini adalah buku yang berkaitan dengan transaksi keuangan uang SPP gitu ya. Di sini. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau buka laporan buku dan kitab ya, di sini. Laporan buku untuk uang buku dan kitab. Nah, di sini saya klik aja. Gini ya. Tunggu sejenak. Nah, ini adalah laporan buku yang berkaitan dengan transaksi uang buku dan kitab. Jadi laporan bukunya seperti ini teman-teman. Ya. Nah, jika saya buka uang seragam, ya yang muncul nanti laporan buku yang berkaitan dengan uang seragam. Begitu seterusnya ya. Nah, di sini kan ada bulan-bulannya ya. Ada bulan Juli sampai dengan bulan September. Misalnya saya mau buka untuk bulan Agustus saja ya. Nah, caranya gampang. Saya klik back. Nah, di sini kan ada periode buku ya. Misalnya saya buka untuk bulan Agustus. Kayak begini ya. Saya pilih bulan Agustus. Nah, setelah saya pilih periode buku bulan Agustus, saya langsung masuk lagi ke
laporan buku. Ya, saya buka buku kas dan setara kas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya untuk tanggalnya. Yang muncul adalah bulan Agustus saja, ya. Nanti awal Agustus saldo awalnya berapa? 4 juta. Ketika di akhir Agustus saldo akhirnya 5.250.000. Seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti akan secara otomatis menyajikan laporan buku berdasarkan periode. Itu pun jika kita memilih periode bukunya, gitu teman-teman. Oke, nah, begitu juga untuk transaksi yang berkaitan dengan jurnal lainnya ya. Oke, saya klik back. Di sini saya kembalikan dulu ya ke all. Selanjutnya saya kembali lagi ke menu buku dan kwitansi. Nah, selain buku kas dan setara kas ini, ada juga kwitansi tunai. Nah, kwitansi ini sumbernya berasal dari laporan buku kas dan setara kas ini, ya. Nah, ini saya buka kwitansi tunai. Nah, di sini ada kwitansi pengeluaran dana ya. Jadi nanti ketika ada transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dana, maka judul kwitansi ini akan berubah secara otomatis menjadi kwitansi penerimaan dana. Seperti itu ya. Nanti akan otomatis. Di sini kan kwitansi pengeluaran dana. Saya buka dulu, saya klik back. Nomor 2-nya ini belanja buku dan kitab ya. Lalu nomor 3 ini kan ada penerimaan uang buku dan kitab. Nah, coba belanja buku dan kitab, saya coba klik nomor 3. Nah, maka di sini akan menjadi kwitansi penerimaan dana ya. Karena di jurnal buku kas dan setara kas ini nomor 3 ini berkaitan dengan transaksi penerimaan dana ya sebesar 250.000. Sekarang bisa dilihat di kwitansi tunainya ini 250.000 ya. Nah, selain kwitansi tunai ada juga kwitansi non tunai. Nah, kwitansi non tunai ini berasal dari jurnal transaksi yang nomor 10 ini ya, jurnal non tunai ini dari sini ya. Oke, selain menu buku dan kwitansi itu ada juga laporan keuangan. Saya buka laporan keuangan. Nah, di sini ada laporan buku besar, laporan neraca lajur, laporan arus kas, ada laporan kontrol mutasi, ada laporan rincian aktivitas keuangan, ada laporan aktivitas keuangan, ada laporan posisi keuangan, dan ada laporan aktivitas saldo dana. Nah, saya buka dulu laporan buku besar. Ini adalah laporan buku besarnya ya teman-teman, per masing-masing akun. Ya, ini sampai bawah nih. Nah, sekarang saya lihat dulu di sini untuk uang SPP. Uang SPP itu saldo akhirnya adalah 170.830. Saldo awalnya 120 juta. Nah, 120 juta ini berasal dari mana? Nah, berasal dari sini teman-teman. Dari input saldo awal di COA ini ya. Uang SPP saldo awalnya 120 juta. Ya. Nah, terus seiring berjalannya waktu ada transaksi ya, transaksi penerimaan dan pengeluaran. Maka di buku besar ini dari mulai debitnya adalah 58.500.000, kreditnya 7.670.000, maka saldo akhir menjadi 170.830. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat di neraca lajur ya. Nah, di neraca lajur untuk uang SPP menjadi 170.830, sama dengan buku besar ini teman-teman. Nih. 170.830 ya. Di neraca lajur ini. Nah, ini 170.830. Nah, ini adalah
laporan neraca lajurnya. Terus ke bawah. Sekarang kita lihat balance sheet dari keuangan ya. Apakah balance? Nah, di sini balance ya, teman-teman. Nih. Jadi aplikasi ini sudah saya create supaya bisa balance ketika user atau teman-teman itu melakukan input transaksi keuangan di jurnal yang tadi ya. Jadi balance. Nah, di sini ada neraca saldo, aktivitas keuangannya ya. Aktivitas keuangannya ada kenaikan ini sebesar 25 juta ya. Sehingga posisi keuangan atau neraca akhir menjadi 1275 105 166. Ini sama ya dengan yang ini. Nih, jadi balance. Oke, selain neraca lajur ada juga di sini arus kas. Nah, arus kas ini menggunakan metode langsung, teman-teman. Ya. Jadi kita bisa mengetahui dana masuk dan dana keluar, ya. Sehingga akan menghasilkan dana periode akhir. Dana periode akhirnya adalah 352411 triple kosong ya, 352411 triple kosong. Itu akan sama dengan ini, teman-teman. Nah, dengan jumlah ini tentunya. Nih. Ini saya, nah di sini 352 jumlahnya di sini ya, bisa diperhatikan 352411 triple kosong. Ini sama nih, ya. Harus sama di situ. Maka arus kas ini secara otomatis akan menyajikan laporan arus kas metode langsung. Ya. Nah, ini sampai bawah nih. Jadi kita bisa tahu arus kasnya. Ada infak uang beras. Oh, ada masuk nih, ada masuk infak uang beras sebesar 1.040.000. Ada penerimaan infak bangunan dari santri sebesar 6 juta ya. Seperti ini, teman-teman. Terus sampai bawah ya. Nah, selain laporan arus kas, ada lagi namanya kontrol mutasi. Nah, ini laporan kontrol mutasi. Laporan kontrol mutasi ini untuk mengontrol kesalahan-kesalahan saat melakukan jurnal transaksi ya. Nah, jadi supaya apa tujuannya? Supaya di laporan keuangan tadi menjadi balance atau seimbang gitu. Ya. Seandainya di kontrol mutasi kas dan setara kas ini di sininya 0 ya, tidak ada selisih, nah, itu saya jamin jurnalnya sudah pasti benar gitu. Tapi kalau di sini ada selisih ya, ada nilainya, nah, itu pasti ada kurang mencatat saja. Biasanya terjadi saat terjadi mutasi jurnal. Oke, saya klik back. Di sini ada lagi namanya rincian aktivitas keuangan. Nah, ini rincian aktivitas keuangan ya. Ini semacam kayak laba rugi, cuman disajikan dalam bentuk per bulan. Jadi setiap bulan itu kita bisa melihat laporan aktivitas keuangan dari lembaga pendidikan itu. Ya, seperti ini. Ya. Terus sampai bawah nih. Nah, misalnya di bulan Juli terjadi penurunan sebesar 14.845. Lalu di bulan Agustus terjadi kenaikan 22 juta. Jadi kita bisa tahu ya. Lalu di bulan September ada kenaikan sebesar 18 juta. Begitu seterusnya, ya. Selain laporan rincian aktivitas keuangan, ada juga laporan aktivitas keuangan. Ya, ini laporan aktivitas keuangan ya. Nah, ini secara laporan yang globalnya ini ya. Ini global. Nih. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini apakah terjadi kenaikan sampai dengan September ya, karena baru 3 bulan ya, dari Juli sampai dengan September. Nah, terjadi kenaikan sebesar 25.955 triple kosong di sini ya. Nah, selain laporan aktivitas keuangan ada juga laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini semacam neraca ya, neraca keuangan ya. Nah, di sini menggambarkan neraca tahun sebelumnya. Kalau yang ini menggambarkan neraca tahun berjalan ya. Nih.
Nah, neraca yang sebelah sini itu berasal dari input saldo awal di akun tadi ya, di setting akun tadi ya, di COA. Nah, kalau ini tahun berjalan. Nih. Nah, sekarang saya akan lihat total aktiva atau aset sebesar 1275.105.166 ya. Apakah sama dengan kewajiban dan aset netonya? Nah, di aset neto 1275.105.166. Nah, berarti balance. Nah, kalau balance ini artinya transaksi keuangannya sudah benar ya, gitu. Oke, selain posisi keuangan, saya klik back, ada lagi aktivitas saldo dana. Nah, ini aktivitas saldo dana. Jadi kita bisa mengetahui saldo dana masing-masing kas dan setara kas. Seperti ini ada saldo dana uang SPP ya. Ini saldo dana uang SPP. Ya, ini gambaran penerimaan atau aktivitas keuangan yang berkaitan dengan uang SPP. Ya, nih. Lalu di sini di bawahnya lagi saldo dana yang berkaitan dengan uang buku dan kitab. Ya, nih tuh. Lalu ada lagi saldo dana yang berkaitan dengan uang seragam. Ya. Ada lagi aktivitas saldo dana yang berkaitan dengan uang lemari dan kasur. Nih. Lalu ada lagi saldo dana yang berkaitan dengan uang kegiatan edukatif. Lalu ada uang kesehatan ya. Lalu ada infak umum ya. Ada infak sembako, infak bangunan. Yang terakhir nih ya, saldo dana yang berkaitan dengan infak bangunan. Jadi masing-masing jurnal ini itu memiliki laporan aktivitas saldo dananya ya. Ya. Jadi ada laporan aktivitas saldo dana di sini. Oke, selain laporan keuangan ini, di aplikasi ini juga menyajikan rincian keuangan ya. Saya klik rincian keuangan. Nah, di sini ada rincian piutang. Ya. Nah, ini adalah laporan rincian piutang yang fungsinya untuk mengontrol jumlah piutang, ya, jumlah piutang dari lembaga yang kita naungi ya di sini. Nah, di sini nanti akan ada keterangan ya, siapa yang punya piutang terhadap lembaga. Misalnya di sini Haji Kurniawan SHMH, unitnya dia adalah Ketua Yayasan Media Amanah, nomor telepon ini. Lalu di sini ada jumlah piutang ya, saldo awalnya 1 juta, piutang berjalannya 1 juta. Nah, sehingga saldo piutangnya si Haji Kurniawan ini menjadi 2 juta ya, karena belum ada pembayaran di jurnal ya, maka saldo akhir piutang tetap 2 juta. Tapi kalau dia sudah bayar ya di jurnal, maka di sini menjadi saldonya nanti akan berkurang gitu. Ya, selain piutang di sini ada juga rincian hutang ya. Di sini ada rincian hutangnya ya. Nah, kita bisa kontrol di sini nanti ya, untuk masing-masing orang yang dihutangi oleh lembaga ya. Selain rincian hutang ada juga penerimaan donasi. Nah, ini adalah laporan penerimaan donasi. Jadi lembaga pendidikan itu menerima sumbangan atau donasi itu dari mana aja. Nah, nanti di sini akan muncul seiring berjalannya input transaksi jurnal, kayak begitu teman-teman ya.
Oke, saya klik back. Selain rincian keuangan, ada juga penyusutan aset tetap di sini, teman-teman. Nah, ini ada menu penyusutan aset tetap. Nah, di sini ada input aset tetap. Jadi semua aset yayasan atau lembaga pendidikan itu diinput di sini, ya. Diinput semuanya, ya. Nanti otomatis aplikasi akan menyajikan rincian penyusutan seperti ini. Nah, ini adalah rincian penyusutannya. Jadi akan menghitung cara otomatis, ya. Sudah otomatis, teman-teman tidak perlu lagi menghitung nilai penyusutan aset tetapnya, ya. Jadi sudah tidak perlu lagi menghitung. Cukup menginput daftar aset tetap ini aja, gitu. Oke, selain rincian penyusutan ada juga rekap penyusutan. Nah, nih, ya. Jadi sudah otomatis. Oke, nah, selain yang saya jelaskan tadi, di aplikasi ini juga memiliki menu setting, ya. Di sini ada menu setting akun, ya. Jadi akun ini bisa diubah-ubah, teman-teman, ya. Bisa diubah-ubah nama akunnya sesuai dengan kebutuhan, ya. Nih, ya, bisa diubah-ubah. Di sini adalah akun induknya. Ini akun induk. Di sini kan ada penerimaan dana pendidikan, ya. Penerimaan dana pendidikan. Nah, di sini kan ada juga nih penerimaan dana pendidikan. Mana nih? Nah, ini. Nah, ini, ya. Kalau misalnya di sini diubah menjadi penerimaan dana sekolah, ya udah, nanti di sini otomatis akan menjadi penerimaan dana sekolah, kayak begitu, ya, teman-teman. Oke, di sini ada unit mitra, ya. Nah, unit mitra ini berkaitan dengan input data mitra ini, teman-teman. Nah, ini input data mitranya. Nah, di sini. Nah, kalau misalnya di awal tahun atau awal pembukuan itu di tahun sebelumnya ada memiliki piutang atau hutang yang belum dibayar, ya maka bisa diinput di sini. Jumlah piutangnya berapa dan jumlah hutangnya berapa, gitu, yang belum dibayar, ya, gitu. Oke, kurang lebih seperti itu, ya, gambaran mengenai aplikasi laporan keuangan lembaga pendidikan berbasis pondok pesantren, ya. Jadi laporan keuangan lembaga pendidikan berbasis pondok pesantren ini sangat penting sekali untuk membuat laporan keuangan. Jadi banyak lembaga pendidikan tutup gara-gara tidak membuat laporan keuangan dengan baik dan benar. Kenapa mereka tutup? Karena mereka sulit untuk mengontrol kemajuan dari lembaga pendidikan itu, gitu. Nah, teman-teman bisa cari di Google, ya, sekolah mana aja yang tutup gara-gara tidak membuat laporan keuangan, gitu. Jadi laporan keuangan lembaga pendidikan ini sangat penting sekali buat teman-teman semua yang berkecimpung di lembaga pendidikan atau yang memiliki lembaga pendidikan, kayak begitu. Jadi sangat penting sekali. Nah, buat teman-teman semua yang ingin memiliki aplikasi ini, silakan saja hubungi saya, ya, melalui email atau lewat WA juga bisa, ya. Yang alamat email dan nomornya itu saya sertakan di deskripsi video ini. Silakan saja hubungi saya kapan saja, pasti akan saya layani. Dan terakhir, semoga video ini bermanfaat buat semuanya. Salam media Excel dan aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.